Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan banggakan? Nah, video kali ini Bapak akan membahas 20 soal yaitu pembelajaran 1 sampai 6, tema 7 dan subtema 1 ya. Nah, materinya sudah Bapak pelajari, sudah kita pelajari di kelas. Nah, namun sekarang Bapak akan membuatkan video dan membahas beberapa soal ya. Tepatnya ada 20 soal. Nah, untuk mengingatkan supaya kalian lebih lancar lagi dalam materi ini. Nah, dan jangan lupa ya, besok kita akan mengadakan ujian evaluasi tema 7 subtema 1 ya. Nah, ini nomor 1. Coba lihat ya. Perhatikan dengan seksama. Berikut ini merupakan faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra ya, kecuali. Nah, harus ingat, harus dibaca ada kata kecuali. Nah, faktor yang mendorong bangsa Eropa itu ada 3 ya anak-anak. Pasti kalian ada yang ingat dan ada juga yang lupa. Nah, untuk yang lupa Bapak mengingatkan bahwa faktor bangsa Eropa untuk menjelajah samudra, pulau samudra itu ada 3 yaitu gold, gospel, dan glory. Nah, kira-kira untuk jawaban nomor 1 yang mana? Ya, betul sekali ya, yang D. Nah, adanya keinginan menyebarkan ilmu pengetahuan karena itu bukan dari faktor bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Nah, untuk nomor 2, bangsa Eropa yang mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596 adalah, ya coba ingat-ingat, apakah Belanda, Spanyol, Inggris, atau Portugis? Ya, jawabannya adalah A ya, Belanda. Karena Belanda itu pada tahun 1596 mendarat di Banten ya. Nah, kemudian nomor 3. Berikut ini merupakan bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudra hingga ke Indonesia. Kecuali, ingat ya, di situ ada kata kuncinya bangsa Eropa. Jadi bangsa-bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudra hingga ke Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Belanda. Nah, berarti jawabannya adalah D ya, karena Jepang bukan bangsa Eropa. Ayo, Jepang bangsa mana? Ayo, siapa yang ingat dan siapa yang tahu ya? Nah, sekarang nomor 4. Perubahan wujud benda dari benda cair, ya ingat benda cair menjadi benda padat disebut. Nah, kalian harus tahu ya bahwa jawabannya adalah membeku ya. Benda cair menjadi benda padat itu adalah membeku. Ayo, siapa yang masih ingat contohnya apa? Nah, contohnya misalkan air yang dimasukkan ke dalam freezer maka akan membeku dan menjadi es batu. Nah, itu adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Nah, untuk nomor 5, silahkan ya baca dengan seksama. Perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Nah, kalau tadi benda cair menjadi benda padat, sekarang nomor 5, benda cair menjadi benda gas. Ayo, kira-kira jawabannya yang mana anak-anak? Ya, betul. Jawabannya D, yaitu menguap. Untuk nomor 6, nah di sini ada tentang POC ya. Berikut ini merupakan tujuan POC di Indonesia kecuali. Nah, kalian jangan Jangan fokus dengan tujuan POC karena di sini ada kata kecuali berarti yang bukan tujuan POC di Indonesia ya. Apakah A, membangun pelabuhan-pelabuhan penting? B, menguasai kerajaan-kerajaan Indonesia?
C. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah, atau D. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Ayo, jawabannya yang mana ya? Ya, yang A ya. Membangun pelabuhan-pelabuhan penting itu adalah bukan tujuan POC di Indonesia. Karena apa? Di sini ya, jangan terkecoh antara jawaban A dan D, antara membangun dan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting ya. Nah, karena tujuan di Indonesia itu, tujuan VOC datang di Indonesia itu adalah yang pertama menguasai kerajaan-kerajaan Indonesia itu adalah tujuannya. Terus yang melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah juga itu adalah tujuan POC di Indonesia. Dan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting juga itu adalah tujuan dari POC. Nah, berarti untuk yang bukan tujuan adalah yang A ya, yang membangun pelabuhan-pelabuhan penting. Nah, lanjut nomor 7. Peristiwa berikut ini yang menunjukkan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Ayo, tadi sudah dibahas ya, Bapak, tentang perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Nih, di sini ada contohnya ya. A. Es dibiarkan di ruangan terbuka. B. Air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer ya, atau lebih terkenalnya kulkas ya kalau di rumah itu. Nah, untuk C, merebus air hingga mendidih. Untuk D, memanaskan mentega. Nah, kira-kira jawaban yang mana yang masih ingat? Ya, betul ya, yang B. Air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer. Nah, kita bahas yang A. Es dibiarkan di ruangan terbuka. Nah, itu adalah perubahan benda apa? Ya, perubahan benda padat menjadi benda cair ya. Nah, kemudian kalau yang C itu merebus air hingga mendidih. Nah, itu adalah contoh dari perubahan menguap ya. Nah, untuk yang D, memanaskan mentega itu dari padat dan cair ya, padat menuju cair karena menteganya meleleh. Nah, lanjut ya, nomor 8. Berikut ini merupakan contoh lagu wajib nasional. Nah, ingat ada kecuali. Kita setiap pagi sebelum pembelajaran sering menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, di sini kita bahas ya, contoh lagu wajib nasional. Nah, kecuali. Apakah A. Garuda Pancasila? B. Rayuan Pulau Kelapa? C. Hari Merdeka? Atau D. Cublak-cublak Suwong? Ayo, yang mana jawabannya ya? Pasti mudah sekali ya. Nah, jawabannya adalah yang D. Cublak-cublak Suwong. Karena lagu tersebut adalah lagu daerah. Ingat ya, kalian jangan terkecoh dengan soalnya, harus baca dengan teliti. Kalau ada kecuali berarti yang bukan contoh ya. Lanjut nomor 9. Sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal ya. Ayo, jenderal mana? Pasti kalian ada yang masih ingat atau sudah ada yang lupa. Nah, untuk jawabannya lihat. Nah, di sini ada B ya, Johannes van den Bos. Nah, ingat itu adalah yang mencetuskan sistem tanam paksa ya pada waktu kolonial Belanda, yaitu Jenderal Johannes van den Bos ya. Nah, untuk nomor 10 ya, silahkan baca lagi ayo sama-sama. Tokoh yang menentang tanam paksa. Nah, kalau tadi kan yang mencetuskan tanam paksa, kalau nomor 10 ini yang menentang tanam paksa dengan mengarang buku yang berjudul Max Havelaar ya, adalah siapa ya? Ayo, kira-kira yang mana? Iya, betul sekali. Yang A ya, Douwe Dekker ya. Nah, itu adalah yang menentang tanam paksa ya yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Nah, nomor 11. Di sini berikut ini merupakan pemimpin perlawanan terhadap Portugis yang berasal dari Aceh, kecuali. Nah, coba
Sultan Ali Mugayat Shah. Apakah itu berasal dari Aceh? Kalau B, Sultan Alauddin Riayat Shah. Apakah dari Aceh? Untuk C, Sultan Hairun. D, Sultan Iskandar Muda. Coba yang bukan dari Aceh ya. Ingat di sini ada kata kecuali. Ya, berarti itu bukan pemimpin yang berasal dari Aceh. Ya, jawabannya adalah C ya. Sultan Hairun ya. Nomor 12 ya dilanjutkan. Nama tokoh pada gambar yang merupakan pemimpin perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dari Banten. Nah, lihat gambarnya dengan seksama. Ya, yang ditanyakan itu adalah pemimpin ya yang berasal dari Banten dan melawan kolonial Belanda. Ayo, apakah ada yang masih ingat? Siapakah itu? Ya, betul sekali itu adalah Sultan Ageng Tirtayasa ya. Jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 13. Pada sistem kekerabatan matrilineal ya, garis keturunan didasarkan pada garis keturunan ibu. Nah, ingat ada keturunan ibu, ada keturunan ayah dan ada juga keturunan keduanya ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah keturunan ibu atau ke sistem kekerabatan matrilineal. Suku bangsa yang menerapkan sistem kekerabatan matrilineal adalah, ayo, yang mana? Jawabannya di sini adalah yang C, suku Minangkabau ya. Nomor 14, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal tersebut sesuai dengan berdirinya organisasi modern yang pertama kali, yaitu, nah, ayo, siapa yang tahu jawabannya? Iya, pasti yang ingat tahu jawabannya adalah yang B ya, yaitu organisasi Budi Utomo. Nomor 15. Tokoh berikut ini merupakan pendiri Budi Utomo, yaitu, lihat gambarnya, ingat-ingat. Apakah A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Sutomo, C. Bung Tomo, D. Muhammad Hatta. Ingat ya, jangan terkecoh dengan B dan C ya. Organisasi Budi Utomo ya. Pendirinya siapa? Iya, betul sekali yang B ya, Dr. Sutomo. Kita lanjutkan kembali ke nomor 16 ya, baca dengan seksama. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa. Nah, kecuali berarti yang bukan masa kebangsaan ya, bukan masa pergerakan kebangsaan karena di situ ada kata kecuali. A. Masa awal pergerakan nasional, B. Masa awal radikal, C. Masa moderat, D. Masa kemerdekaan. Nah, jawabannya yang mana kira-kira? Ya, jawabannya adalah yang D, masa kemerdekaan. Karena masa pergerakan kebangsaan itu ada 3 ya. Yang pertama itu masa awal pergerakan nasional ya. Nah, itu adalah berdirinya organisasi Budi Utomo ya pada masa awal pergerakan nasional. Kemudian dilanjutkan kepada masa awal radikal ya, yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda ya. Nah, untuk C itu masa moderat yang lebih berkooperatif atau bekerja sama dengan kolonial Belanda ya. Nah, untuk nomor 17 kita lanjutkan lagi ya. Peristiwa perubahan wujud benda dari gas ya menjadi benda cair disebut. Nah, apakah A. menyublim, B. menguap, C. mengembun, D. mencair. Ingat, dari gas menjadi cair. Ya, di situ ada contohnya mengembun. Nah, contohnya mengembun. Mengembun apa? Masih ada yang ingat? Ya, ketika pagi hari ya di pepohonan terjadi air-air ya, adanya air-air embun di pagi hari. Nah, untuk menyublim, ya, untuk menyublim, coba contohnya apa? Ada yang masih ingat? Iya,
Menyublim itu contohnya adalah kapur barus yang diletakkan di lemari ya, dari perubahan wujud bencana dari padat menjadi apa? Iya, betul. Jadi gas ya. Nah, kemudian nomor 18 ya. Dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya digunakan ekspresi konbrafura yang berarti apakah A dinyanyikan dengan semangat bergelora? B dinyanyikan dengan lambat? C dinyanyikan dengan sangat cepat? Atau D dinyanyikan bersungguh-sungguh dan perlahan? Ingat, arti dari konbrafura ya, kita sudah membahasnya bahwa konbrafura itu artinya harus dinyanyikan dengan semangat dan bergelora. Jadi jawabannya adalah yang A ya, anak-anak. Nah, Bapak ingin mengingatkan siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Ayo, ada yang ingat? Iya, betul sekali ya, adalah W.R. Supratman. Itu adalah yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya itu pertama kali dinyanyikan waktu kapan? Waktu acara apa? Iya, pada waktu Sumpah Pemuda ya, lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan. Nah, lanjut ya nomor 19. Peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda gas disebut. Nah, sekarang dari padat dan jadi gas. Nah, tadi sebelumnya Bapak sudah membahas ya, yaitu contohnya adalah kapur barus yang diletakkan di lemari. Nah, berarti jawabannya adalah menyublim. Nah, untuk yang terakhir nomor 20, lihat. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal ya. Lihat, jangan terkecoh di sini. Ada 28 Agustus tahun 1926, B 28 September tahun 1928, C 28 Oktober tahun 1927, atau D 28 Oktober tahun 1928 ya. Pasti kalian ingat ya. Adalah jawabannya yang D ya. 28 Oktober tahun 1928. Itu adalah terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, cukup sekian video dari Bapak membahas tentang soal-soal yang ada di pembelajaran 1 sampai 6 ya. Nah, subtema 1 dan temanya adalah tema 7. Semoga video kali ini dapat membantu kalian lebih ingat lagi pembelajaran yang sudah kita pelajari di kelas. Semoga semuanya sehat dan semoga bisa menjadi generasi penerus Indonesia yang sukses ya. Akhir kata dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.